berangkat dari sebuah narasi tentang Tubaba menuju masa depannya. Bagaimana Tubaba membangun dengan bermodal nilai luhurnya, yaitu masyarakat, budaya, spiritualitas, dan alam sebagai sumber kehidupan. Kami mencoba menginterpretasikan nilai-nilai tersebut ke dalam desain yang kami buat. Kantor pemerintahan terpadu yang terbuka, dengan sentuhan elemen spiritual dan budaya, ruang terbuka publik, serta elemen lahan produktif sebagai sarana penghormatan kepada alam. Semua elemen tersebut terintegrasi satu sama lain, sehingga diharapkan dapat sejalan dan memiliki semangat yang sama dengan semangat Tubaba yang sedang menuju masa depannya. Pudak Tubaba menuju masa depannya. Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di utara Provinsi Lampung, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, direncanakan di atas lahan dengan luasan 50.000 meter persegi di daerah Uluan Nugik, di mana dalam perencanaannya, lokasi tersebut dapat diakses melalui jalan protokol yang melintas di depannya. Dalam upaya merepresentasikan Tubaba, pendekatan desain terbagi dalam 3 konsep utama, yaitu spiritual, masyarakat, dan alam. Elemen spiritual diadopsi sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini digambarkan dalam sumbu imajiner yang akan menentukan perletakan masa dan pola landscape utama. Elemen masyarakat dan pemerintah dibentuk dalam tatanan wajah yang terinspirasi dari rumah adat setempat, dan rumah panggung adalah komposisi yang ditransformasikan untuk membentuk arsitektur vernakular selaras dengan citra wilayah. Elemen alam dikembangkan dalam bentuk penyatuan landscape dan arsitektur, seakan menjadi satu komposisi tak terpisahkan. Selain itu, sawah akan menjadi ekspresi utama landscape untuk melambangkan kemakmuran agrikultur. 3 konsep tersebut menjadi pendekatan desain dalam pengolahan massa secara makro hingga detail arsitektur secara mikro. Desain dimulai dengan membagi lahan dengan 2 sumbu imajiner. Sumbu memanjang untuk memberikan jarak antara area publik dan private, sedangkan sumbu spiritual membelah muka lahan menjadi 2 latar depan, yaitu spiritual dan alam. Proyeksi atap vernakular diletakkan secara berulang pada tiap zonasi, membentuk komposisi seperti huruf aksara Lampung. Fungsi kantor berada di area belakang lahan dengan orientasi ke muka jalan untuk mencitrakan bentuk keterbukaan pemerintah. Lobi dan pendopo menjorok ke depan menandakan pelayanan publik semakin mendekat ke masyarakat, sedangkan masjid dan minaretnya menjadi penanda area spiritual. Masa bangunan yang diangkat untuk memperkuat hierarki rumah panggung dan menyatukan komposisi bangunan terhadap landscape. Semua area terhubung oleh jalur sirkulasi beratap, menyisakan bentuk segitiga yang dimanfaatkan sebagai lahan produktif dengan sistem minapadi. Minapadi yang dikelilingi masa bangunan menggambarkan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat, sebagai perwujudan dari Pudak Tubaba di masa depan, di mana setiap elemen-elemen di dalamnya tumbuh bersama. Setiap pengunjung akan diberikan akses utama melalui lobi, dan setelah itu bisa menuju masing-masing dinas melalui hamparan sawah. Sedangkan staf dan pemimpin memiliki jalur yang hampir sama, namun diberikan akses tersendiri melalui parkir staf di belakang lahan. Jalur kendaraan dibuat terpisah dari pedestrian sejak awal masuk lahan, dengan meletakkan jalan dan parkir di sisi terjauh lahan. Transformasi pengolahan massa tersebut membentuk hubungan antar ruang yang kaya akan pengalaman, bersinergis dengan pemerintah yang terbuka, bermain dengan alam, bernostalgia dengan nilai-nilai luhur, atau lebih jauh lagi, bersimpuh untuk bersyukur. Bangunan penerima yang berfungsi sebagai ruang tamu kawasan dilengkapi oleh landscape untuk memberikan kesan tersembunyi pada proporsi kaki. Transformasinya dimulai dari perletakan 3 fungsi, yaitu pendopo di tengah, diapit oleh ruang meeting umum dan pelayanan publik. Landscape terbelah di tengah untuk membuka koneksi visual antara drop-off dan area sawah. Repetisi kayu melingkupi fasad pada proporsi kepala bangunan, kemudian kuda-kuda tersusun sepanjang massa dan terekspos di atas double height ceiling. Dilanjutkan oleh penutup atap yang terbelah di batas program ruang untuk memberikan ruang udara mengalir. Fungsi kantor terletak di atas landscape yang dinaikkan, memberikan kesan hierarki private pada kawasan. Berangkat dari pendekatan modular, ruangan yang terdiri atas area kerja dan penunjangnya dirangkum dalam modul paling efisien sesuai kebutuhan. Modul yang sudah ditentukan disebar menurut hierarki, yaitu publik, staf, dan pimpinan. Hierarki juga ditekankan berupa celah antar massa. Kuda-kuda yang sama dengan bangunan penerima
diletakkan sepanjang masa dengan aksentuasi maju mundur pada area lobi. Setiap dinas menunjukkan batasnya dengan adanya dinding masif di muka bangunan, namun terkoneksi dengan adanya selasar depan. Sama seperti bangunan penerima, area masjid dilingkupi oleh landscape seakan terpendam. Terdapat dua sumbu yang membentuk batas luar masjid, yaitu sumbu kiblat dan garis paralel lahan. Dengan begitu terbentuk sudut miring pada area imam menekankan keutamaan orientasi. Area sholat untuk 1.000 orang lebih secara efisien diletakkan membentuk persegi panjang. Landscape terbelah mengikuti tegak lurus sumbu kiblat, sekaligus membentuk akses dari muka lahan ke arah kantor. Atap masjid memiliki kemiringan yang sama dengan kantor, namun dibuat lebih besar dan menandakan unsur vertikalitas. Proyeksi atap membagi area sholat indoor untuk sehari-hari dan outdoor sebagai perluasan. Gubahan akhir masjid menjadi bangunan paling besar, menekankan elemen spiritualitas sebagai latar depan kantor bersama. Bentuk penghormatan terhadap alam salah satunya adalah bagaimana menciptakan sebuah arsitektur yang memiliki sesedikit mungkin impact negatif kepada alam. Beberapa metode yang direncanakan dalam bangunan ini adalah pengolahan greywater dan rainwater harvesting diharapkan dapat mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan bangunan. Air bekas dan air hujan ditampung untuk diolah terlebih dahulu agar bisa digunakan kembali untuk fungsi-fungsi tertentu seperti toilet flush, penyiraman tanaman, bahkan untuk pengairan mina padi sebelum akhirnya masuk ke saluran kota. Dengan demikian, limbah cair dari kantor bersama ini lebih ramah terhadap lingkungan. Penempatan mina padi di tengah site memiliki peran yang cukup besar. Selain sebagai simbol penyertaan elemen alam, kombinasi sawah dan air pada sistem mina padi sekaligus dimaksudkan untuk menurunkan suhu sekitar. Di sektor efisiensi energi, penempatan lahan terbuka di tengah site juga memiliki fungsi untuk mendorong angin mengarah ke dalam bangunan yang memiliki sistem ventilasi di rongga atap. Dengan memasukkan angin ke dalam rongga atap, membuat tekanan udaranya menjadi lebih rendah, sehingga aliran udara panas di dalam bangunan cenderung tersedot mengarah ke bukaan atap dan menurunkan suhu ruangan di bawahnya, sehingga penggunaan penghawaan buatan dapat diminimalisir yang berimbas pada pengurangan beban penggunaan energi. Dan ke depannya, apabila memungkinkan, kami mengusulkan untuk penggunaan solar panel sebagai sumber energi terbarukan. Satu hal lagi, karena pemerintah adalah cerminan masyarakat, maka kantor bersama ini diharapkan akan menjadi wajah Tubaba di masa depan. Budak Tubaba menuju masa depannya.